Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazri Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi kerja dan pelatihan pengembangan. Yang pertama, seleksi kerja. Seleksi menurut Simomora dan Ripley adalah proses dengan perusahaan dapat memilih dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Prosesnya dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses seleksi dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi kriteria kerja untuk bergabung di suatu perusahaan, kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi. Menurut Agus Sunyoto, proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap pentingnya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan. Mereka dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh pimpinan atau suatu organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Dan juga pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Menurut para ahli, pelatihan adalah proses mengejar keterampilan yang dibutuhkan karyawan dan untuk melakukan pekerjaannya, sedangkan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan yang perilaku atau peningkatan keterampilan. Tujuan-tujuan pelatihan secara umum adalah memperbaiki kinerja, mengakhiri keahlian, mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten atau dalam pekerjaan, mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. Tujuan-tujuan utamanya pengembangan menurut Simomora pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang sebagai berikut adalah produktivitas kerja, efisiensi, terus kerusakan, kecelakaan, pelayanan, meraih karyawan, karir, dan kepemimpinan. Ada juga perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses meningkatkan kemampuan spesifik karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan menghadapi berbagai pengusahaan di masa yang akan datang. Faktor-faktor penyebab adalah kualitas angkatan kerja, persaingan global, dan masalah alih teknologi. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Menurut Simomora terdapat paling sedikit 7 manfaat dari pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan, yaitu peningkatan produktivitas kerja sebagai keseluruhan, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya meningkatkan semangat kerja seluruh kerja dan organisasi. Selanjutnya mendorong sikap keterbukaan manajemen, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik secara fungsional. Prinsip pelatihan sebagai berikut. Yang satu, participation, pengulangan, relevansi. Terus yang selanjutnya penukaran atau transfer. Yang terakhir timbal balik atau feedback. Proses pelatihan dan pengembangan sebagai sebuah proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan
penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan atau suatu penilaian keahlian yang komparatif. Yang kedua, pendapat tujuan yang bersifat umum dan spesifik. Yang ketiga, pemilihan metode, media, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang selanjutnya, implementasi program dalam dan diakhiri dengan tahap dan evaluasi program. Dimensi-dimensi pelatihan dan pengembangan. Dimensi program pelatihan yang efektif yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Yang satu, isi pelatihan, metode pelatihan, sikap dan keterampilan instruktur, lama waktu pelatihan, fasilitas-fasilitas pelatihan. Cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahma Sandika dari kelompok 6 NPM 1911000177. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi kinerja. Langsung saja ke pembahasan. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawannya. Di dalam perusahaan, pasti ada banyak karyawan yang bekerja sesuai jabatannya masing-masing. Mereka memiliki kepribadian dan cara kerja yang berbeda-beda, namun tetap pada intinya adalah memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaannya. Perusahaan sendiri juga pasti ingin tahu bagaimana kinerja masing-masing dari karyawannya. Maka dari itu, dibuatlah proses evaluasi kinerja. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tujuan dari evaluasi kinerja, mari membahas pengertian evaluasi kinerja lebih dalam. Seperti yang sudah dibacakan tadi, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawannya. Namun, tidak hanya berhenti di situ saja. Evaluasi kinerja yang benar juga harus dilakukan secara sistematis. Dengan penilaian yang sistematis, maka penilaian juga akan lebih memiliki dasar dibandingkan hanya membahas kinerja secara umum saja. Hasilnya adalah perusahaan bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan untuk hari-hari ke depannya. Selain itu, tiap karyawan menjadi lebih tahu apa saja yang harus diperbaiki di dalam proses pekerjaan mereka agar bisa memberikan performa yang lebih baik. Evaluasi kinerja juga sering dilakukan untuk melihat apakah karyawan tersebut bisa mendapatkan bonus atau promosi jabatan. Jadi, tidak hanya berdampak positif untuk kinerja saja, tetapi juga dari segi jabatan dan materi. Itulah mengapa evaluasi kinerja sangat penting. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Yang pertama, evaluasi kinerja bisa menjadi medium untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan sejak awal. Yang kedua, evaluasi kinerja bisa memberikan peluang besar karyawan untuk bercerita terkait apa saja yang diubah di dalam perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kinerja mampu memberikan pengakuan hasil kerja dari setiap karyawan, khususnya yang berprestasi. Ini juga bisa membuat karyawan lainnya termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karyawan yang memiliki kinerja yang bagus bisa tahu terkait apa saja yang harus dilakukan. Yang keempat, evaluasi kinerja bisa membuat karyawan tahu apa potensi yang dimilikinya. Setiap masukan dan saran yang diberikan bisa membuatnya maju terus menggali potensi. Hasilnya pun juga bagus bagi perusahaan. Yang kelima, evaluasi kinerja juga bisa melihat lebih dalam terhadap strategi yang telah dilakukan. Dari sana, maka bisa ada perubahan yang membawa dampak yang lebih baik lagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengelola keragaman di dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu terdapat orang-orang yang mempunyai karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi semua itu bukan menjadi masalah jika kita bisa mengelolanya dengan baik.
Karakteristik ini bisa mempengaruhi nilai-nilai dan prinsip individu masing-masing, yaitu seperti ras, seperti pengalaman, pekerjaan, kemampuan, dan asal daerah. Maka dalam menghadapi hal ini, perusahaan harus bisa mempunyai strategi khusus dalam menghadapi karyawan yang berbeda-beda, yaitu dengan supaya karyawan bisa merasa diperlukan secara fair. Yang pertama yaitu identifikasi keragaman, yaitu ras, terus etnis, dan senioritas. Beragamnya karyawan, usia atau angkatan kerja di dalam suatu perusahaan memang mempunyai hal yang dominan. Seperti seseorang yang bekerja terlebih dahulu di perusahaan merasa tidak dihargai oleh juniornya. Tapi sedangkan juga senior tidak memperlakukan dengan baik sikapnya sesuai aturan perusahaan. Maka seharusnya senior bisa mencontohkan perilaku yang baik terhadap juniornya sehingga terdapat hubungan yang harmonis dan positif. Dalam hal perusahaan juga harus bisa mengidentifikasi keragaman seperti usia, etnis, dan asal daerah, harus bisa menempatkan posisi yang sesuai pekerjaan. Kemudian fokus. Yang kedua kemudian itu adalah fokus pada kesempatan dan pada perilaku yang fair. Dalam mengelola keragaman, masalah yang sering ditemui oleh perusahaan yaitu adalah masalah kesetaraan dan ketidakadilan. Padahal setiap individu harus mempunyai kesempatan pekerjaan yang sama. Diskriminasi ini timbulnya dari menilai individu yang berbeda-beda. Maka perusahaan harus bisa menentukan langkah alternatif, langkah positif untuk bisa menyelesaikan perbedaan di dalam perusahaan. Dan positif. Dalam hal perusahaan juga harus bisa mengidentifikasi keragaman seperti usia, etnis, dan asal daerah, harus bisa menempatkan posisi yang sesuai pekerjaan. Kemudian fokus. Yang kedua kemudian itu adalah fokus pada kesempatan dan pada perilaku yang fair. Dalam mengelola keragaman, masalah yang sering ditemui oleh perusahaan yaitu adalah masalah kesetaraan dan ketidakadilan. Padahal setiap individu harus mempunyai kesempatan pekerjaan yang sama. Diskriminasi ini timbulnya dari menilai individu yang berbeda-beda. Maka perusahaan harus bisa menentukan langkah alternatif, langkah positif untuk bisa menyelesaikan perbedaan di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem recruitment employment opportunity. Sistem employment opportunity yaitu adalah sistem untuk kesetaraan keberagaman perekrutan karyawan di sebuah perusahaan. Sistem ini tidak membedakan golongan manapun, standar kelulusan dan penilaian kinerja di sebuah perusahaan. Dan perusahaan dalam membuat keputusan harus sesuai dengan pekerjaan yang spesifik. Sistem ini juga yaitu adalah perspektif dan
dan membuat aset karyawan personal yaitu lebih efektif guna untuk menunjang strategi bisnis perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu mengenal karakteristik masing-masing. Jadi dalam mengelola sebuah perusahaan, dalam mengelola sebuah keragaman karyawan di sebuah perusahaan, maka salah satunya harus mengenal karakteristik masing-masing individu. Tapi hal ini yaitu adalah membuat keuntungan bagi perusahaan karena akan ada pemikiran dan ide baru untuk memecahkan masalah di sebuah perusahaan. Nah, maka dari itu pemimpin harus bisa mengenal karakteristik masing-masing sebuah karyawan sehingga bisa ditempatkan karakteristik karyawan pada bidang kerja yang sesuai. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasian didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyusunan struktur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasian didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Pengorganisasian juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur suatu kegiatan yang dipandang, seperti bentuk fisik yang tepat untuk suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, dan penetapan tugas dan wewenang seseorang. Berikut pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Menurut Stoner dan Walker, pengorganisasian merupakan satu di mana aktivitas yang disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Jafar Muhammad, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif yang dirancang dapat tercapai. Menurut Getwood, Taylor, dan Farrell, pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberikan tugas kepada pekerja, dan membentuk hubungan yang berguna bagi pekerja dan tugas-tugas. Menurut Chertoff, pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah proses memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan organisasi. Definisi desain organisasi menurut para ahli. Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matheson, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari keputusan dan tindakan para manajer. Menurut Wisnu dan Nur Hasanah, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer dalam organisasi sehingga dapat mengendalikan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 komponen dasar struktur organisasi dan desain organisasi umum. 6 komponen dasar struktur organisasi. 1. Spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Kedua, departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. 3. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak
organisasi ke levelan paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. 4. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seseorang manajer secara efektif dan efisien. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi. 6. Formalisasi. Sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi yang dibakukan. Kedua, desain organisasi umum. Di dalam desain organisasi umum terdiri dari struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana yang paling dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang sama. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaan yang tercermin dalam kecepatan dan kefleksibelan. Kelemahan dari struktur ini adalah sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil karena struktur sederhana menjadi tidak memadai. Sebuah organisasi berkembang karena formalitasnya yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi. Birokrasi. Birokrasi adalah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentan kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi adalah kemampuan menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien, sedangkan kelemahan dalam birokrasi adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit. Karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Struktur matriks adalah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan, pesawat terbang, laboratorium, dan pengembangan perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. Pada hakikatnya, struktur matriks menggabungkan dua bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan produk. Kekuatan departementalisasi fungsional yaitu pada penyatuan para spesialisasi yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sebari mungkin mengumpulkan dan mengembangkan sumber daya khusus untuk keseluruhan produk. Kelemahan terbesarnya adalah sulitnya mengkoordinasi tugas pada spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan mereka rampung tepat waktu dan sesuai anggaran. Struktur paling nyata dari matriks adalah ia mematahkan konsep kesatuan komando sehingga karyawan dalam struktur matriks memiliki dua atasan dan manajer, departemen fungsional dan manajer produk. Karena itu, matriks memiliki rantai komando ganda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain struktur organisasi modern. Sama halnya dengan desain organisasi, manajer praktisi yang menjadi kecewa dengan cara bagaimana organisasi mereka didesain. Sampai beberapa tahun lalu, manajer dirasa kurang percaya diri dalam memodifikasi struktur organisasi klasik. Bahkan ada beberapa manajer yang menolak adanya tantangan eksperimen dan inovasi yang diberikan. Tetapi pada era sekarang, manajer pada akhirnya mampu mengatasi halangan tersebut dengan membuat perubahan sebuah organisasinya secara drastis. Mereka sudah mulai menyadari bahwa solusi yang diberikan oleh teori klasik tidak lagi memadai dalam lingkungan paradigma baru ini. Secara khusus dalam kehidupan organisasi, kemampuan dalam fleksibilitas, kemampuan dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru,
kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan dalam memahami lingkungan yang tidak sesuai dengan yang diduga adalah tantangan yang besar bagi organisasi modern yang sedang berkembang. Sehingga pada era sekarang, manajer sudah mulai memodifikasi atau memberikan inovasi-inovasi baru dalam mendesain organisasi mereka. Lalu, apa saja perbedaan antara organisasi tradisional dengan organisasi modern? Dari fungsi menentukan arah keseluruhan, organisasi tradisional lebih visi manajemennya ke puncak saja. Tetapi organisasi modern ada persamaan visi yang muncul dari banyak tempat, tetapi manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi tersebut ada dan diterapkan. Lalu perbedaan dari fungsi sifat pemikiran organisasional. Organisasi tradisional, setiap individunya bertanggung jawab atas pekerjaannya dan fokus pada pengembangan kompetisi individual saja. Tetapi organisasi modern, karyawannya memahami tugas masing-masing, cara di mana bekerja mereka saling keterkaitan atau satu sama lain, sehingga tugas individu mempengaruhi karyawan lainnya, sehingga mereka lebih ke kerjasama antara pekerjaan individu dengan pekerjaan keseluruhan itu diseimbangkan. Lalu, fungsi dari kepemimpinan dan motivasi. Organisasi tradisional, peran pemimpinnya adalah membangun visi organisasi, memberikan penghargaan dan hukum yang tepat, dan mengendalikan keseluruhan aktivitas karyawan. Sebagai contohnya, pemimpin tersebut secara otomatis itu mengendalikan seluruh kegiatan karyawan, memberikan secara langsung apa yang harus dikerjakan oleh karyawan, memberikan perintah secara langsung hukum apa yang diberikan kepada karyawan yang melanggar, dan segala sesuatunya diatur oleh pemimpin tersebut. Tetapi organisasi modern, para pemimpinnya adalah membangun visi bersama, memberdayakan karyawan, menginspirasikan komitmen, dan mendorong pengambilan keputusan efektif melalui pemberdayaan dengan kepemimpinan yang karismatik. Sebagai contohnya, pemimpin memberikan wewenang atau memberikan kesempatan kepada karyawan lainnya untuk berpendapat atau memberikan saran mereka dalam organisasi mereka tersebut. Lalu, desain organisasi modern itu terdiri dari dua. Yang pertama ada desain horizontal dan yang kedua ada desain jaringan. Desain horizontal, pengambilan organisasi pengganti dari organisasi vertikal hierarki tradisional. Kemajuan teknologi dan lingkungan globalisasi menyarankan digunakannya struktur horizontal untuk memfasilitasi kerjasama, kerja tim, dan pelanggan. Cara baru pengorganisasian tersebut lebih relevan bagi berbagai kebutuhan lingkungan seperti saat ini, seperti fleksibilitas, kecepatan, dan kerjasama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari organisasi horizontal ini. Yang pertama adalah membuat tim. Dalam membuat tim bukan hanya individu, melainkan harus keseluruhan dari anggota tim organisasi tersebut menjadi satu penjuru desain dan kinerja sebuah organisasi. Yang kedua, menurunkan hierarki dengan cara mengeliminasi dan meniadakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bernilai tambah pada pencapaian tujuan, dan memberikan kekuasaan kepada anggota tim untuk membuat keputusan-keputusan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas mereka dalam aliran proses pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, menekankan kompensasi dan melatih orang-orang untuk menangani persoalan dan bekerja dalam era lintas fungsi. Yang keempat, mengukur sasaran kinerja pada akhir proses. Yang kelima, membangun budaya keterbukaan, kerjasama, dan kolaborasi. Lalu yang kedua ada desain jaringan. Desain jaringan lebih luas dari struktur horizontal dan secara total meninggalkan struktur organisasi klasik,
hierarki, dan fungsional. Model birokrasi bekerja dengan baik dan lebih baik dari era sebelumnya saat terdapat sedikit kompensasi dan kondisi pasar lebih lancar atau lebih stabil. Dan sebelum ada kondisi tanpa batas karena kemajuan teknologi, informasi, dan globalisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul. Saya akan membahas tentang aspek-aspek penting menentukan efektivitas struktur, yaitu ada empat aspek. Yang pertama aspek kompleksitas, yang kedua formalitas, yang ketiga sentralitas, dan yang keempat ukuran organisasi. Yang pertama saya akan membahas tentang kompleksitas. Kompleksitas merupakan gambaran tingkat diferensi atau perbedaan pada sebuah organisasi. Kompleksitas terdiri atas tiga, yaitu diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial. Diferensiasi vertikal artinya gambaran organisasi berjenjang ke atas cenderung naik. Sering disebut juga ke dalam hierarki. Diferensiasi horizontal artinya bersifat mendatar yang menggambarkan unit-unit organisasi dan biasa berhubungan dengan garis penghubung. Pada level horizontal makin mengarah kepada pembagian kerja. Organisasi besar cenderung memiliki permasalahan yang kompleks, tetapi pada organisasi sederhana tidak banyak memiliki permasalahan. Diferensiasi spesial artinya sejauh mana gambaran unit atau anggota secara geografis. Ketiga, diferensiasi ini pada umumnya akan meningkatkan kompleksitas sebuah organisasi. Ketiga bentuk kompleksitas tersebut di atas tidak akan berjalan secara efektif andainya tidak dihubungkan dengan koordinasi, komunikasi, dan pengawasan. Koordinasi maksudnya antara elemen-elemen organisasi saling bersinergi, tidak saling bertentangan, dan tidak merasa bahwa elemennya lah yang paling punya peran di dalam menjalankan sebuah organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang formalitas. Formalitas merupakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Di dalam sebuah organisasi ditentukan peraturan tertulis, bentuknya dibukukan dan ada juga ditempel di dinding dan di ruang kerja, ruang tamu, dan ruang pimpinan. Peraturan tidak tertulis yakni dalam bentuk norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di organisasi. Inti dari kedua jenis formalitas yakni agar pemimpin, staf bidang, dan maupun bawahan menaati seluruh peraturan dan dilaksanakan sehingga kinerja organisasi berjalan normal dan sasaran yang diinginkan secara tepat. Yang ketiga, sentralisasi. Saya akan menjelaskan tentang sentralisasi. Sentralisasi merupakan tempat atau pusat pengambilan keputusan. Selain sentralisasi, ada juga yang bersifat desentralisasi. Maksudnya soal kebijakan diserahkan kepada bagian-bagian tertentu. Tidak perlu menunggu keputusan pimpinan pusat. Ciri-ciri sentralisasi yaitu ada 4. Yang pertama, pada struktur organisasi formal. 2. Keputusan berada di tangan pimpinan pusat. 3. Bagian-bagian atau bidang tidak boleh mengambil kebijakan organisasi, harus seizin pimpinan pusat. Yang keempat, jarang ada pendelegasian wewenang. Keempat, yaitu ukuran organisasi. Ukuran organisasi merupakan meliputi berapa banyak staf yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Misalnya berapa orang ketua, sekretaris, bidang-bidang, dan karyawan untuk menjalankan roda organisasi. Ukuran-ukuran inilah yang akan menentukan berjalan baik atau tidaknya sebuah organisasi. Kalau misalnya organisasi besar, maka dibutuhkan staf maupun karyawan yang banyak. Jika organisasi sederhana dan sedang berkembang, maka disesuaikan dengan kebutuhan termasuk perhitungan biaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang desain mekanik dan organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang desain mekanistik. Desain mekanistik merupakan desain organisasi yang menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien melalui penggunaan aturan dan prosedur yang ekstensif, sentralisasi wewenang, dan spesialisasi tenaga kerja yang tinggi. Mengacu pada asas kesatuan komando, desain mekanistik memiliki hierarki kewenangan yang formal dengan tiap orang dikendalikan dan disupervisi oleh supervisor. Berdasarkan rentang kendali desain mekanistik relatif kecil dan memiliki level penjenjangan yang relatif tinggi dalam organisasi. Dikarenakan adanya jarak antara pimpinan puncak dan pegawai dalam organisasi, pimpinan puncak akan memperjelaskan peraturan dan regulasi. Hal ini dikarenakan pimpinan puncak tidak akan mampu mengendalikan kegiatan pegawai pada tingkat bawah. Yang kedua, desain organik. Desain organik adalah organisasi yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan yang berasal dari eksternal organisasi. Organisasi ini sifatnya lebih bebas dan fleksibel dibanding organisasi mekanistik yang sifatnya lebih rigid dan stabil. Organisasi ini tidak mengutamakan pekerjaan dan regulasi yang standarisasi, bahkan mengizinkan perubahan struktur organisasi secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan. Desain
organik memiliki pembagian tenaga kerja, tetapi pekerjaan dari orang-orang di dalamnya tidak distandarisasi. Para pegawai cenderung lebih profesional dan memiliki keahlian teknis yang memadai dan terlatih untuk menghadapi permasalahan yang beraneka ragam. Adapun perbedaan desain mekanistik dan desain organik, yang pertama, proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan bawahan, merasa tidak bebas dan mendiskusikan masalah atasan. Sedangkan desain organik, proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Bawahan merasa bebas mendiskusikan masalah dengan atasan. Yang kedua, desain mekanistik, yaitu proses motivasi hanya menyadap motif fisik, rasa aman dan ekonomik melalui perasaan takut dan sanksi. Sedangkan desain organik, yaitu proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Yang ketiga, desain mekanistik, yaitu proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah. Sedangkan desain organik, yaitu proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh arah.